Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, kuntu, saya ini pernah ada khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari. Faqala, lalu Rasulullah menasehatiku, bersabda untukku, ya berarti untuk kita semua juga umatnya insyaallah, ya gulamu, wahai anakku. Jadi ini panggilan kesayangan Rasulullah ya kepada orang yang dekat. Ini u'allimuka bi kalimatin, maukah aku ajarin kamu beberapa kalimat? Apa aja tuh kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah nanti akan menjagamu. Maksudnya menjaga hak-haknya Allah. Salat fardu ditambah lagi dengan salat-salat sunnah, membaca Quran, menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, bersedekah, zakat, puasa, haji. Sebisa mungkin kita jaga hak-haknya Allah, nanti Allah akan menjaga hak-haknya kita. Kita jadi orang bersyukur, nanti Allah akan menjaga kita. Kita jadi orang yang taat dan takut kepada Allah. Kalau berbuat maksiat dan dosa, nanti kita akan masuk dalam jaminan perlindungan Allah, asuransinya Allah. Inilah makna dari ihfazillaha yahfazka. Banyak manusia yang kemudian tidak memperhatikan hak-haknya Allah. Waktu sholat dia masih lengah, masih lalai, bisnis ini bisnis itu lalai, sehingga dia tidak tahu kalau Allah sudah memanggil, Allah sudah datang. Padahal kalau yang datangnya adalah bos, yang datangnya adalah pemodal, yang datangnya adalah orang besar, yang datangnya orang mulia, yang datangnya orang kaya, yang datangnya penguasa, pejabat, pasti dia ngibrit untuk kemudian menyambutnya. Tidak demikian dengan Allah. Kalau begitu namanya bukan ihfazillaha yahfazka. Nah, kemudian ihfazillaha yajidhu tujahak. Ini hampir samalah dengan yang tadi. Ini penguat bahwa kalau kemudian kita benar-benar menjaga hak-haknya Allah, kita senengin gitu Allah, nanti Allah nyenengin kita. Kita perhatiin Allah, nanti Allah perhatiin kita. Kita kemudian belain Allah, nanti Allah belain kita. Ya, ini senafas dengan ayat yang pernah Kawirda hafal. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ya, suratul Baqarah. Fazkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Azkurkum, pasti niscaya aku akan ingat pada kalian. Washkuruli, banyak-banyaklah berterima kasih kepadaku. Wala takfurun, jangan sampai kalian melupakanku, gitu. Kemudian rangkaian kalimat dari Rasulullah buat Ibn Abbas. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mau minta, minta sama Allah. Ya, jangan minta sama orang, jangan minta sama tetangga, jangan minta bahkan sama orang tua, sama keluarga, sama kemudian majikan, sama bos, sama pimpinan, sama bagian keuangan, sama teman, sama kerabat, sama saudara. Kalau ada permintaan apa-apa, fas'alillah, minta aja sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mau minta tolong aja sama Allah. Lalu bagaimana dengan sikap kita kalau kita kemudian datang kepada orang lain? Namanya kita manusia, perlu bersosialisasi, perlu cerita, misalkan perlu berbagi kesusahan, perlu berbagi kemudian masalah, curhat begitu, atau minta tolong begitu, namanya manusia lah. Itu boleh kalau itu dimaksudkan sebagai ikhtiar, bukan sebagai Tuhan. Artinya jangan sampai nganggap mereka-mereka yang didatengin itu adalah Tuhan, sehingga harus dapat. Nanti kalau nggak dapat kecewa, marah, ngarepnya gimana gitu. Kalau bisa datang ke Allah dulu, baru kemudian datang ke manusia-manusia yang kita mau tuju. Izinlah dulu sama Allah, misalkan, saya mau ngomong sama papa nih, saya mau ngomong sama papa nih, mau minta ini, mau minta itu. Sholat dulu 2 rakaat misalkan begitu, sholat hajat, kemudian sholat tobat, ya. Takut ada salah misalkan, kemudian baru deh ngomong, minta izin sama Allah, ya Allah izinin saya mau ngomongnya sama temen, saya mau ngomongnya sama saudara misalkan gitu, mau minta bantuan. Nah, tolong diingat nih, hadis ini bagus banget ya. Jadi mengajarkan tauhid,
Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kemudian kita minta tolong sama Allah. Kalau kita minta apapun, mintanya sama Allah. Kemudian rangkaian sabda Nabi buat Ibn Abbas adalah wa'lam, ketahuilah wahai anakku, annal ummata, ya sesungguhnya umat itu lawi jitama'at, ya kalau mereka semua berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, ya mereka berkumpul untuk memberikan kamu manfaat sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ya, niscaya mereka sebenarnya tidak akan mampu memberi manfaat apapun kepada kamu kecuali sesuatu yang itu sebenarnya sudah dicatatkan Allah buat kamu. Jadi ketika ada orang membantu kita, sebenarnya itu emang udah dicatat sama Allah, emang buat kita gitu. Udah dicatat sebagai ada bagian kita yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Lalu bagaimana kedudukan orang yang memang harus berikhtiar? Ikhtiar itu akan jadi ibadah. Kalau kita tidak main gampang datang aja ke teman, ke saudara, ke orang tua, ke tetangga, ke pimpinan, kemana aja gitu ya. Sebagai ikhtiar kita, kalau kita jadiin itu sebagai ibadah. Kita bismillah dulu, kita fatihah dulu, apalagi kita sempetin puasa dulu misalkan begitu. Kita kawal sama sholat malam dulu, mariadoh kecil dah. Baru kemudian minta, maka itu jadi ibadah. Kalau nanti dapat berlipat-lipat lagi kemudian kesenangannya. Ya. Annal ummata, ya sesungguhnya umat ini lawi jitama'at, kalau kemudian ya mereka berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, pengen ngasih sesuatu kepada kamu, pengen memberi manfaat kepada kamu, pengen membantu kamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka sesungguhnya tidak pernah bisa memberi apa-apa kecuali kalau dia diberi itu juga izin Allah, kehendak Allah, dan yang diberi itu sudah dicatat sama Allah. Walawi jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Kalau mereka juga berkumpul hendak mencelakakanmu, hendak merugikan kamu, hendak membahayakan kamu, sesungguhnya apa? Lam yadurruka, nggak bakal juga mereka mampu illa bisyai'in, kecuali sebenarnya kejadian-kejadian buruk itu ya qad katabahu Allahu alaika, sudah Allah tetapkan juga kepadamu. Ya, makanya manfaat dan madarat kalau kita baca surah Yasin di antaranya ya, attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kalau Allah udah ya mau ngasih madarat, ya siapa juga yang bisa menolak. Kalau Allah udah ngasih manfaat, siapa juga yang bisa ngalang-ngalangin supaya jangan orang itu misalkan untung, orang itu jangan sampai dapat, orang itu jangan sampai terima. Gak bisa kalau Allah udah mau ngasih sama dia. Sebaliknya juga gitu ya. Atau ada di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi, siapakah alladzi, man dzalladzi, siapakah yashfa'u indahu illa bi'idnih, yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah. Nah, bagian terakhir kemudian dari rangkaian kalimat-kalimat nasihat-nasihat sabda Nabi kepada Ibn Abbas, ya, rufi'atil aqlamu, ya, wa jaffatis suhufu. Ya, ini lanjutannya. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Gitu. Artinya ya semua udah dicatat gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang begini begitu cuman Allah, yang menentukan ini itu cuman Allah, izin juga semua dari Allah, kehendak juga punya Allah. Ya udah, sebatas apa kita? Sebatas ikhtiar. Makanya ikhtiar itu Papa jadiin hadis ini sebagai salah satu pondasi dari gerakan atau keyakinan atau nasihat. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Mau apa-apa Allah dulu deh, habis itu Allah lagi balik, habis itu Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Rawahut Tirmizi, hadis ini diriwayatkan dari Tirmizi wa Ahmad dan Ahmad. Wa sahhahu Albani fi Sahihil Jami' di rakam 7957. Sab'ah, tis'ah, khamsah, sab'ah.
Ya, disahihkan oleh Albani di Sahih Jami'nya beliau nomor 7957. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka fahman nabiyyin, amin, wa hifdzal mursalin, amin, wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin, amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa afina wa'fu anna ya karim ya akramal akramin wa ya khairar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.